Kasus jebakan terhadap Ammar Zoni berubah jadi mimpi buruk ketika Kompol Budi Siregar menemukan jejak yang tak seharusnya ada, jejak yang mengarah langsung pada Irish Bella dan suaminya sendiri. Bukti-bukti hilang, saksi dibungkam, bahkan nyawa mulai melayang. Semakin dalam Budi menggali, semakin jelas satu hal, ada kekuatan besar yang ingin menutup mulut semua orang. Jika kebenaran ini benar-benar terungkap, siapa yang paling takut kehilangan segalanya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku sudah bertahun-tahun menangani kasus besar, korupsi, pembunuhan, narkotika, sampai skandal pejabat yang disembunyikan rapi seperti bangkai di bawah karpet merah. Tapi, tidak ada satupun yang membuatku sesering ini menatap layar televisi sambil menghela napas panjang. Bukan karena rumitnya perkara. Bukan karena banyaknya tekanan. Tapi karena satu hal sederhana yang justru membuat semuanya kacau, keheningan Irish Bella. Perempuan itu, tiba-tiba menjadi pusat badai tanpa pernah membuka mulut satu kali pun. Hari itu, ruang kerjaku penuh dengan suara, dering telepon, printer yang tak berhenti, dan laporan yang ditumpuk di meja seperti dinding kecil yang membatasi separuh wajahku dari dunia luar. Namun apa yang paling menggangguku justru bukan hiruk-pikuk kantor. Yang paling mengusik pikiranku adalah satu video pendek yang sedang viral di mana-mana. Rekaman Irish berjalan tergesa di bandara, wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia terus meremas jemari sendiri seolah sedang menahan dunia agar tidak runtuh. Pak Budi, panggil ajudanku, masyarakat mendesak agar kasus Ammar Zoni diselidiki ulang. Katanya bukti-bukti awal terlalu janggal. Aku memejamkan mata sesaat. Terlalu janggal, itu benar. Dari awal aku sudah curiga ada tangan lain yang merapikan semua seolah Ammar adalah pelaku tunggal. Siapkan berkas awalnya, jawabku datar. Saya ingin membaca lagi tanpa suara publik yang mengganggu. Ajudanku mengangguk dan keluar. Tinggallah aku sendirian dengan keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada suara riuh di luar sana. Saat aku membuka map berisi berkas merah muda itu, mataku langsung terpaku pada nama yang berulang kali muncul, Haldi Sabri, suami Irish Bella. Publik memahaminya sebagai pria karismatik, minim sensasi, dan penuh citra baik. Namun di dunia hukum, citra tidak ada artinya. Yang berarti hanya jejak. Dan dalam kasus ini, jejak Haldi terasa terlalu lurus. Terlalu sempurna. Terlalu bersih. Seolah dipoles. Aku menelaah setiap halaman dengan saksama. Kronologi penangkapan Ammar. Percakapan yang disodorkan sebagai bukti. Kesaksian beberapa orang yang, anehnya, menggunakan kalimat yang hampir sama. Pengalamanku sebagai penyidik senior mengajarkanku satu hal. Jika bukti terlihat mulus, biasanya ada seseorang yang sengaja membersihkannya. Aku mengusap wajah dan menatap tembok di depanku. Terpajang foto Irish bersama Ammar Zoni saat keduanya masih menjadi pasangan publik yang disukai. Foto lama, tetapi penuh cerita. Kini foto itu terasa seperti simbol luka yang dipermainkan seseorang dari balik layar. Teleponku berdering. Kompol Budi, ini dari redaksi berita. Kami ingin pernyataan resmi tentang Irish Bella. Benarkah ia terlibat? Aku menarik napas dalam, menahan rasa jengkel yang merayap. Saya tidak memberi komentar sebelum penyelidikan lengkap, jawabku ringan namun tegas. Tapi publik selalu lapar sensasi, potongku. Dan saya tidak memberi makan yang salah. Aku menutup telepon sebelum ia sempat menambah pertanyaan bodoh lain. Satu hal yang paling kubenci adalah ketika media mengubah kasus menjadi panggung drama, mencabut konteks, menambah bumbu, lalu menyajikannya seakan itu kebenaran mutlak. Sore itu, aku pergi ke ruangan tempat kami menyimpan barang bukti digital. Di sana, ada seseorang yang sudah menungguku, Hario, analis forensik digital yang sudah kukenal belasan tahun. Ia selalu bicara apa adanya, dan itulah yang kubutuhkan. Ada perkembangan, Hario? Ia menoleh, melepas kacamata birunya, lalu mengerutkan dahi. Pak, bukti percakapan antara Ammar dan pihak yang katanya memasok obat itu, tidak asli.
Napasnya tercekat sebelum ia melanjutkan. Lebih tepatnya, ada tanda manipulasi. Seseorang menggabungkan dua rekaman dari dua percakapan berbeda. Jantungku berdetak lebih keras. Ini serius. Jadi jebakan itu nyata? Sejang analisis, iya. Namun, masalahnya adalah siapa yang menyusunnya. Aku menatap layar yang menunjukkan gelombang audio. Gelombangnya memang tidak wajar. Ada lapisan tambahan. Ada titik potong yang nyaris tak terlihat. Hario, apakah ini pekerjaan amatir? Ia geleng. Tidak, Pak. Ini pekerjaan seseorang yang sangat ahli. Aku terdiam lama. Jika ini dilakukan oleh profesional, maka Haldi Sabri, yang disebut dalang oleh publik, besar kemungkinan bukan otaknya. Ia bukan tipe orang yang mampu melakukan rekayasa digital setingkat itu. Yang membuatku makin pusing adalah, jika bukan Haldi, lalu siapa? Malamnya, aku menyalakan televisi di ruang kerja. Berita tentang Iris diputar tanpa henti. Host program talk show sibuk menebak-nebak alasan Iris bungkam. Apakah ia melindungi suaminya, panik, atau justru menyembunyikan sesuatu? Namun saat kamera menyorot wajah Iris dalam konferensi pers singkat sore tadi, aku melihat sesuatu yang tidak dilihat publik, takut. Takut, tetapi bukan takut bersalah. Takut seperti seseorang yang sedang diincar. Seseorang yang sedang diawasi. Itu bukan ekspresi perempuan yang berbohong. Itu ekspresi seseorang yang ingin bicara, tetapi tidak berani melakukannya. Tuan penyidik, gumamku pada diriku sendiri, sepertinya kau harus menemui Iris secara langsung. Karena dalam setiap kasus besar yang pernah kutangani, selalu ada satu orang yang menyimpan kunci pemecah misteri. Dan dalam kasus ini, kunci itu ada pada Iris Bella. Bukan pada sikapnya. Bukan pada kata-katanya. Melainkan pada keheningannya. Keheningan yang terlalu panjang, terlalu berat, dan terlalu penuh rahasia untuk diabaikan. Aku meraih jaketku, mematikan lampu ruang kerja, lalu melangkah keluar dengan satu tekad. Besok pagi, aku harus memastikan apakah Iris diam karena tidak tahu apa-apa, atau karena tahu sesuatu yang bisa membuat kasus ini berubah total. Dan dalam hati kecilku, aku merasa jawabannya sudah jelas. Pagi itu, hujan turun seperti seseorang sedang mengguncang langit dengan amarah yang tidak tertahankan. Jalanan basah, udara dingin menusuk, dan aroma tanah yang tercecer di udara membuat pikiranku semakin berat. Ada sesuatu yang mendesak di dadaku sejak semalam, sesuatu yang memaksaku bergerak lebih cepat dari biasanya. Aku menghabiskan kopi hangatku sambil menatap gedung kantor dari kejauhan. Entah kenapa, hari ini rasanya berbeda. Seolah kasus ini mulai menunjukkan wajah aslinya, meski masih samar seperti bayangan di balik tirai. Begitu masuk ke ruangan, aku langsung disambut tumpukan dokumen baru. Ajudanku, Andra, sudah berdiri siaga seperti biasanya, meskipun dari sorot matanya terlihat jelas ia kurang tidur. Pagi, Pak, ucapnya sambil menyerahkan 3 map tebal. Laporan tambahan dari tim analisis. Dan, ada satu lagi. Ia menelan ludah sebelum melanjutkan, video baru. Viral sejak dini hari. Aku mengangkat alis. Video apa lagi? Ada seseorang yang merekam Iris Bella masuk ke sebuah gedung di daerah Tanah Putih. Katanya itu gedung kosong, tapi Iris terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Hah, publik selalu pandai memperbesar hal kecil. Putar videonya. Ia menyalakan layar di mejaku. Rekaman buram. Gelap. Tapi jelas menunjukkan Iris turun dari mobil putih, memakai jaket oversized, wajahnya separuh tertutup masker. Tangan kirinya memegang sesuatu, seperti amplop besar. Ia tampak ragu-ragu sebelum masuk ke gedung itu. Yang membuatku terpaku bukan gedungnya, melainkan sikap Iris saat menatap ke kiri dan ke kanan dengan gerakan kecil, cepat, dan penuh ketakutan. Aku mencondongkan tubuh. Berikan saya data lokasi gedung itu. Kita ke sana selepas siang. Andra mengangguk, lalu keluar dengan langkah cepat. Setelah membaca laporan tambahan dari tim forensik, aku semakin yakin, jebakan yang menimpa Ammar tidak mungkin dilakukan orang biasa. Setiap detail bukti, rekaman suara, pesan, transaksi e-wallet, bahkan gosip yang pertama kali tersebar,
Semuanya serupa potongan puzzle yang sengaja ditaburkan agar publik menyimpulkan hal yang sama. Ini terlalu rapi, terlalu cepat, terlalu sempurna. Aroma rekayasa itu tercium kuat, bahkan tanpa aku harus meneliti lebih dalam. Aku membuka folder kedua. Isinya laporan identitas saksi-saksi awal. Dan semakin kubaca, semakin aku ingin tertawa miris. Seragam sekali, gumamku. Penggunaan kalimat yang sama. Keterangan waktu yang sama. Bahkan gaya bahasa yang hampir identik. Tidak mungkin 5 orang berbeda memberi kesaksian dengan pola yang begitu serupa, kecuali mereka membaca teks yang sama. Aku memijit pelipis. Ada kekuatan besar di balik ini. Seseorang yang tidak hanya ingin menjatuhkan Ammar, tetapi juga ingin menyudutkan Iris dengan cara paling halus, keheningan yang mematikan. Karena diam, di mata publik, lebih mengerikan daripada pengakuan palsu. Siang menjelang saat kami tiba di gedung yang dimaksud. Bangunan tua 3 lantai itu tampak kusam, catnya mengelupas, jendelanya pecah di sana-sini. Dari luar tampak tak terawat, tetapi ada kesan aneh, seperti tempat itu masih sering digunakan orang-orang tertentu. Pintunya terkunci, Pak, kata Andra. Aku memeriksa gembok besar yang menutup pintu. Baru. Terlalu baru untuk bangunan berusia puluhan tahun yang seharusnya terbengkalai. Hario sudah datang, tanyaku. Sudah di dalam, lewat pintu belakang. Aku mengangguk dan menyusuri sisi bangunan. Benar saja, pintu belakangnya terbuka sedikit, seolah ada seseorang yang sengaja membiarkannya tidak tertutup rapat. Pak, panggil Hario dari dalam, Anda harus lihat ini. Ia menunjuk satu ruangan kecil di lantai dasar. Ada kursi, ada meja, ada satu lampu yang masih menyala, lampu portable. Dan yang membuatku terdiam adalah, ada amplop putih di atas meja. Amplop yang mirip dengan yang dibawa Iris dalam video. Aku mengambil sarung tangan, lalu membuka amplop itu perlahan. Isinya, satu foto, satu lembar kertas kecil, dan sebuah rekaman mini. Foto itu menampilkan Haldi Sabri bersama seorang pria yang wajahnya sebagian tidak terlihat, seolah sengaja dibiaskan. Yang terlihat hanya setengah wajah dan tatapan tajam. Kertas kecil itu berisi satu kalimat. Kau pikir hanya dia yang tahu? Darahku terasa naik. Ini bukan pesan untuk publik. Ini pesan untuk seseorang yang menyimpan rahasia, seseorang yang diawasi. Iris, bisikku. Hario menatapku dengan wajah serius. Pak, rekaman ini harus Anda dengar. Aku memasukkan kaset kecil itu ke perangkat yang dibawa Hario. Suara samar terdengar. Jangan ikut campur, dia akan dijatuhkan. Pastikan bukti mengarah ke Ammar. Suara kedua muncul, lebih berat, lebih dalam, dan terdengar seperti orang yang terbiasa memberi perintah. Biarkan publik menghakimi. Biarkan istrinya diam. Diam adalah senjata kita. Aku merasakan tengkuku meremang. Ini bukan rekaman biasa. Ini percakapan orang-orang berpengaruh. Dan jelas bukan suara Haldi. Artinya, ada seseorang di atasnya. Seseorang yang ingin Haldi terlihat sebagai pelaku. Seseorang yang memanfaatkan Iris sebagai alat untuk menutupi jejak sebenarnya. Aku menarik napas panjang. Ada yang ingin memastikan Iris tetap diam, dengan cara apapun. Andra menelan ludah. Dan kalau Iris bicara, semua rencana pihak itu runtuh. Ketika kami keluar dari gedung itu, hujan sudah berhenti. Tapi rasanya justru semakin berat. Seolah langit pun paham bahwa apa yang kami temukan bukanlah sekadar bukti, tetapi potongan dari rencana besar yang belum sepenuhnya terbuka. Di perjalanan kembali ke kantor, aku terus teringat sorot mata Iris dalam video itu, tatapan seseorang yang tahu ia sedang dijebak, tetapi tidak punya pilihan selain menyembunyikan apa yang ia pegang. Keheningannya bukan kelemahan. Keheningannya adalah perisai. Namun perisai itu sudah mulai retak. Dan saat perisai itu pecah, kebenaran akan muncul tanpa ampun. Aku menatap jalanan yang tampak seperti garis panjang tak berujung. Mulai hari ini, gumamku, kita tidak hanya menyelidiki jebakan untuk Ammar, tapi juga siapa yang ingin menghancurkan Iris secara perlahan. Karena jejak yang terlalu sempurna ini, menunjuk pada seseorang yang tidak ingin terungkap. Seseorang yang terbiasa berada di balik layar.
Dan aku, Kompol Budi Siregar, tidak akan berhenti sebelum tahu siapa dia. Ada saat-saat dalam penyelidikan ketika aku merasa bukan sedang mencari pelaku, tetapi sedang dikejar oleh kebenaran. Hari ini adalah salah satunya. Pagi belum sepenuhnya terang ketika aku kembali ke kantor. Rasanya seakan seluruh tubuh menolak bergerak, tetapi pikiranku memaksa langkahku terus maju. Rekaman yang kutemukan kemarin, dua suara yang berbicara tentang menjatuhkan Ammar dan membungkam Iris, masih terputar di kepalaku seperti gema yang tak mau hilang. Begitu masuk ruangan, aku langsung duduk dan menyalakan komputer. Ada beberapa email baru dari tim analisis, namun satu hal yang membuatku tertegun adalah pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Isinya hanya dua kata, "Jangan ikut." Aku tersenyum tipis. Ancaman halus, klise, tetapi tetap menunjukkan satu hal, seseorang mulai gelisah dengan langkah-langkahku. Aku mengetik balasan, "Terlambat." Lalu kuhapus pesan itu. Lebih baik tidak memberi mereka kepuasan. 1 jam kemudian, Andra masuk dengan wajah gelisah. "Pak, ada yang harus Anda lihat." Ia menyalakan televisi di ruang kerjaku. Layar menampilkan siaran berita pagi. Di sana, Iris terlihat berjalan cepat keluar dari sebuah klinik kesehatan. Wartawan mengepungnya, bertanya macam-macam, apakah ia sakit, apakah ia stres, apakah ia menutupi peran suaminya dalam kasus Ammar. Iris tetap diam. Namun bukan itu yang membuatku terpaku. Di detik ke-10 rekaman, kamera menangkap seseorang di kejauhan. Seorang pria dengan topi hitam, berdiri terlalu kaku, terlalu memperhatikan Iris. Wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya garis rahang dan sorot mata yang tertangkap setengah detik sebelum pria itu memalingkan wajah dan pergi. Saya mengenali bahasa tubuh itu, gumamku tanpa sadar. Andra menatapku heran. "Bahasa tubuh apa, Pak?" Aku menghela napas panjang. Orang itu bukan wartawan. Bukan warga biasa. Dia orang yang terbiasa mengawasi, tapi tidak ingin terlihat. Aku mendekat ke layar, memperhatikan potongan rekaman ulang. Lihat cara dia berdiri. Satu kaki agak mundur, posisi bahu tegak, tangan selalu dekat saku. Itu posisi orang yang siap bergerak cepat. Andra menelan ludah. "Anda berpikir, dia bagian dari jaringan yang menjebak Ammar?" Aku mengangguk pelan. Dia bukan pelaku utama. Tetapi dia pasti salah satu bayangannya. Sekitar tengah hari, tim analisis mengirim pembaruan. Hasil pencocokan wajah samar pada rekaman klinik sudah keluar, "Pak," ujar Haryo sambil menyerahkan tablet digital. "Kemungkinan besar ini Rama Darsa." Aku terdiam. Nama itu bukan nama sembarangan. "Rama," bisikku. "Mantan rekan kerja Haldi." "Betul, Pak," jawab Haryo. "Dulu mereka bekerja bersama di sebuah perusahaan media besar. Tapi hubungan mereka disebut retak setelah Rama didepak dari jabatannya." Aku memejamkan mata. Potongan-potongan puzzle itu mulai menemukan tempatnya. Alasan pemecatannya? Tuduhan manipulasi data internal. Tapi tidak pernah terbukti. Manipulasi data, rekayasa digital, rekaman palsu, keterampilannya cocok dengan pola kasus ini. Aku mengusap wajah. Dan sekarang dia mengawasi Iris. Bukan sebagai mata-mata biasa, tetapi seperti seseorang yang memastikan Iris tidak membuka mulut. Sore menjelang ketika aku memutuskan untuk mendatangi klinik tempat Iris terlihat di berita. Aku tidak membawa rombongan besar, hanya aku, Andra, dan satu anggota forensik lapangan. Semakin besar rombongan, semakin bising pergerakan kami, dan semakin cepat kabar menyebar ke telinga orang salah. Begitu tiba, aku menunjukkan identitas kepada resepsionis. Ada seorang wanita datang pagi tadi. Namanya Iris Bella. Resepsionis itu menegang sesaat, lalu mengangguk. "Benar, Pak. Dia hanya melakukan pemeriksaan rutin." "Siapa dokter yang memeriksa?" "Dokter Liana." Kami dipersilakan masuk ke ruang praktik bernomor 4. Dokter Liana tampak gugup ketika aku menyodorkan pertanyaan. "Apakah Iris datang sendiri?" "Tidak, beliau bersama seorang pria." Aku dan Andra langsung saling menatap. "Pria seperti apa?" tanyaku. "Tinggi,
memakai topi hitam, sedikit berjanggut. Ia tidak banyak bicara, hanya menunggui di lorong. Dada Andra terasa sesak. "Rama," gumamnya. "Apa Iris tampak ketakutan?" tanyaku lagi. Dokter itu terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. Dia sering menoleh ke pintu. Dan, tangannya bergetar saat saya mau mengambil tekanan darah. Seperti sedang menyimpan sesuatu. Apakah ia berkata apapun tentang suaminya atau kasus yang ramai dibicarakan? "Tidak, Pak." Tapi sebelum meninggalkan ruangan, ia bertanya sesuatu kepada saya. Aku menahan napas. Apa yang dia tanyakan? Dokter itu menjawab dengan suara pelan namun jelas. Jika seseorang tahu sesuatu yang berbahaya, tapi mengatakannya justru membuat hidup orang lain hancur, apakah lebih baik tetap diam? Ruangan terasa membeku. Pertanyaan itu bukan pertanyaan medis. Itu jeritan seseorang yang sedang menahan beban besar. Aku menutup mata sesaat. Rasanya seperti seseorang menancapkan pisau tipis di benak. Iris tahu sesuatu. Ia ingin bicara. Tapi seseorang, atau sesuatu, menahannya. Bukan ketakutan akan dirinya, tetapi ketakutan akan orang yang ia lindungi. Ketika kami meninggalkan klinik, matahari hampir tenggelam. Langit jingga membuat bayangan bangunan memanjang, seolah mengawasi langkah kami. Di parkiran, aku berdiri lama sambil memandang jalan raya tempat mobil lewat dengan suara bising. Andra mendekat. "Apa langkah kita selanjutnya, Pak?" Aku mengatur napas. Rama sedang bergerak. Dan selama dia mengawasi Iris, kita tidak bisa mendekatinya secara langsung. Lalu, kita cari jejak Rama. Dari dia, kita bisa tahu siapa orang yang lebih besar di belakangnya. Andra mengangguk pelan. Aku menatap Cakrawala. Hatinya terasa seperti sedang memegang kebenaran yang masih mengamuk, terus menolak untuk dikuak. Tapi langkahku tidak akan berhenti. Karena sekarang aku tahu satu hal. Iris tidak diam karena takut pada suaminya. Ia diam karena seseorang lain memegang rahasia yang bisa menghancurkan lebih banyak orang daripada yang publik pikirkan. Dan aku, Kompol Budi Siregar, akan menemukan siapa orang itu. Sampai titik terdalam sekalipun. Aku selalu percaya bahwa setiap kebohongan punya napas. Ia hidup, berdenyut, dan jika kita cukup sabar mengikutinya, cepat atau lambat ia akan tersedak oleh dirinya sendiri. Dan malam itu, kebohongan yang menyelimuti Haldi Sabri mulai kehabisan oksigen. Ruang kerjaku terasa semakin sempit sejak kasus ini mengambil alih seluruh dinding, seluruh pikiran, dan seluruh keheninganku. Kertas-kertas visum, foto-foto TKP, screenshot percakapan, sampai laporan hasil pengecekan telepon Haldi, semuanya menumpuk dalam lapisan-lapisan yang melelahkan mata. Namun ada satu yang paling membuatku berhenti. Gestur Iris Bella yang terekam dalam video konferensi pers. Aku sudah menontonnya puluhan kali malam itu. Setiap detik terasa seperti pecahan puzzle, hanya saja warnanya belum jelas apakah akan membentuk kebenaran atau tragedi lain. Iris duduk dengan ekspresi datar. Tidak menangis, tidak membela, tidak menyangkal. Keheningan itu, yang bagi publik dianggap sebagai pengakuan, bagiku justru tanda bahwa ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih rumit. Keheningan bukan selalu tanda ketakutan. Kadang itu adalah bentuk paling sunyi dari keberanian. Tepat sebelum tengah malam, penyidik junior mengetuk pintu. "Pak, hasil analisis awal digital forensik telepon Haldi sudah keluar." Aku mengangguk. "Masuk." Ia meletakkan 2 map tebal. Aku membuka map pertama. Sejumlah file yang sudah dipulihkan muncul dalam daftar, rekaman suara, pesan-pesan yang sempat dihapus, foto, dan potongan video singkat. Lalu mataku berhenti pada satu nama. Bastian. Nama ini muncul berkali-kali. Terlalu sering untuk seseorang yang diakui Haldi hanya sebagai mantan rekan kerja yang hubungan bisnisnya sudah selesai. Aku membuka percakapan yang berhasil dipulihkan. Ada beberapa pesan yang menunjukkan percakapan tegang antara keduanya. "Jangan tarik nama gue, Hal. Lo yang mulai ini, gue cuma ngejaga posisi. Dia gak boleh tahu. Jangan libatkan dia." Siapa dia yang dimaksud? Apakah Iris? Atau seseorang yang jauh lebih berbahaya?
Aku menyalakan rekaman suara. Suara laki-laki terdengar tergesa, seperti sedang memburu waktu. Kalau publik mulai nanya, lo bilang itu kesalahan prosedur. Biar dia diam. Dia pasti diam. Dia punya banyak yang harus dijaga. Kalimat terakhir membuat tengkuku merinding. Bukan Haldi yang mengatakannya. Suara itu, yang belum bisa kupastikan milik siapa, seolah memahami betul bagaimana Iris bekerja, berpikir, dan bereaksi. Seolah dia mengenalnya lebih dalam dibanding Haldi sendiri. Keesokan paginya aku memutuskan memanggil Haldi untuk pemeriksaan lanjutan. Ia datang dengan gaya biasa, santai, percaya diri, dan menikmati kamera yang mengarah padanya. Iris tidak ikut, dan itu adalah keputusan yang sejujurnya membuatku lega. Wanita itu sudah mendapat terlalu banyak sorotan. Begitu pintu ruangan tertutup, aku langsung membuka berkas dan menatap Haldi. Saudara Haldi, ucapku dengan nada setenang mungkin, kami menemukan riwayat komunikasi saudara dengan seseorang bernama Bastian. Saudara mengatakan hubungan bisnis sudah selesai, tapi ini menunjukkan sebaliknya. Haldi menelan ludah. Pak, itu cuma ada ancaman. Aku menyodorkan transkrip pesan. Wajah Haldi berubah. Seperti sesuatu yang selama ini ia tutupi mulai bocor di sela-sela ketakutan yang tidak bisa ia kontrol lagi. Dan ada satu kalimat menarik, lanjutku, sambil menatapnya lurus. Dia punya banyak yang harus dijaga. Siapa yang dimaksud? Haldi menunduk. Tangan kirinya gemetar kecil. Sesaat kemudian ia menaruh kedua tangannya di atas paha, mencoba tampak tenang. Itu, bukan tentang istri saya, Pak. Lalu tentang siapa? Ia menggeleng. Saya nggak bisa bilang. Tidak bisa, atau tidak berani? Pertanyaan itu membuatnya terdiam lebih lama dari seharusnya. Sorenya, aku meninjau rekaman CCTV dari sebuah kafe tempat Bastian dan Haldi diduga bertemu 4 hari sebelum rumor besar tentang Iris pecah di media. Timku berhasil mendapatkan rekaman cadangan yang tidak disentuh publik. Di dalam rekaman, Haldi tampak resah. Bastian lebih tenang, duduk dengan punggung menempel pada kursi, seolah ia adalah orang yang memegang semua tali. Ketika keduanya selesai bicara, Bastian berdiri terlebih dahulu. Sebelum pergi, ia menyentuh bahu Haldi dan mengatakan sesuatu yang tidak terekam suara, tetapi tergambar jelas dari gerakan bibirnya. Aku tahu rahasianya. Rahasia? Siapa? Kembali aku menonton bagian itu berkali-kali. Setiap kali lebih menyesakkan. Malam berikutnya, aku menerima kabar yang membuat penyelidikan memasuki fase baru. Pak, ujar salah satu anggota tim dengan napas tergesa, kami menemukan satu hal lagi. Ada panggilan suara antara Iris dan seseorang yang nomor teleponnya sengaja disamarkan. Dia bicara singkat, kalimatnya seperti kode. Putar. Rekaman diputar. Suara Iris terdengar pelan, serak, seperti sedang berusaha menahan gugup. Aku ngerti, tapi jangan sentuh dia. Aku yang tanggung. Lalu sambungan diputus. Aku duduk menatap layar tanpa berkedip. Jangan sentuh dia. Aku yang tanggung. Berarti Iris tahu sesuatu. Dan sangat mungkin, ia sedang melindungi seseorang. Atau beberapa orang. Dan Haldi bukan salah satunya. Di titik inilah, seluruh potongan kecil mulai terhubung. Tetapi bukan membuat gambar yang jelas, melainkan bayangan yang tampak semakin gelap dan kompleks. Aku mengembuskan napas panjang. Baik, gumamku, kalau begini caranya, berarti Iris bukan objek. Dia sumber. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, aku memutuskan satu hal. Iris Bella harus kutemui. Langsung. Tanpa perantara. Karena jika benar ia tahu sesuatu, maka ia juga tahu siapa, bayangan ketiga, yang selama ini bergerak di antara rumor, tekanan publik, dan kebohongan yang hampir membunuh nama baik banyak orang. Dan aku siap mendengarkan apapun yang selama ini ia sembunyikan. Meski itu berarti membuka pintu menuju konflik terbesar yang belum pernah kusentuh sebelumnya. Sebagai penyidik, aku terbiasa menghadapi orang-orang yang suka berbohong. Ada yang berbohong dengan suara keras. Ada yang berbohong sambil terisak. Ada pula yang berbohong dengan percaya diri seakan mereka lahir untuk menipu. Namun Iris Bella,
bukan salah satu dari itu. Ia memilih senjata yang jauh lebih menakutkan, diam. Diamnya selama ini menggiring publik pada kesimpulan-kesimpulan liar. Diamnya membuat Haldi terlihat seperti sosok yang perlu dibela, sekaligus membuatnya tampak bersalah di mata orang lain. Diamnya membuat media memelintir segala detail kecil menjadi headline besar yang mematikan karakter. Diam yang seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Dan hari itu, aku berniat mencari tahu. Pagi itu aku meminta izin resmi untuk memanggil Iris. Tidak untuk menginterogasi, tetapi untuk berdialog dengan cara yang paling manusiawi yang bisa kulakukan. Ketika ia datang, langkahnya pelan. Tidak terseret. Tidak pula ragu. Justru ada ketegasan di setiap hentakan tumitnya, tegas tetapi lelah, seolah setiap langkah membawa beban yang tidak terlihat. Ia duduk di kursi depan meja kerjaku, menautkan jemari, dan menatapku dengan mata yang kosong. Tapi itu bukan kosong yang hampa. Itu kosong yang penuh, seolah ia mencoba menyimpan seluruh perasaannya agar tidak tumpah. Ibu Iris, ucapku sambil menurunkan nada bicara, saya ingin mendengar versi Anda. Bukan sekadar klarifikasi, tetapi apapun yang selama ini Anda tahan. Ia mengangguk tanpa suara. Aku mengambil napas. Ada seseorang yang Anda lindungi, bukan? Untuk pertama kalinya, Iris menunduk. Bukan gesture bersalah. Bukan gesture takut. Lebih seperti seseorang yang selama ini ingin bicara, tetapi dunia tidak memberikan ruang untuk itu. Pak, suaranya pecah halus, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari apa yang paling berat. Iris mengusap sudut matanya, namun tidak ada air mata. Ia tipe yang terluka tapi tidak menangis. Dan bagi penyidik sepertiku, itu justru tanda bahwa luka itu sudah ada terlalu lama. Ia mulai pelan. Malam sebelum semua rumor itu muncul, Haldi datang ke rumah dengan wajah panik. Dia bilang ada seseorang yang mengancam. Namanya Bastian. Aku mengangguk. Kami sudah temukan jejaknya. Dia bilang, kalau saya tidak diam, mereka akan buka sesuatu yang jauh lebih membahayakan. Aku memandang Iris dengan saksama. Membahayakan? Untuk siapa? Anda? Iris menggeleng cepat. Untuk seseorang yang saya sayangi. Ada jeda panjang. Terlalu panjang. Dan di balik jeda itu, aku melihat rasa takut yang hampir ia sembunyikan. Saya tahu publik mengira saya diam untuk melindungi Haldi. Tapi bukan itu. Ia mengangkat wajah, kali ini dengan tatapan yang tidak rapuh lagi. Saya diam karena kalau saya buka semuanya, ada hidup orang lain yang bisa hancur. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Siapa? Tanyaku perlahan. Iris membuka mulut, tetapi menutupnya kembali. Ia seperti sedang menimbang risiko. Orang yang tidak layak menerima akibat dari ulah dua laki-laki itu, jawabnya akhirnya. Dua laki-laki, Haldi dan Bastian. Aku memajukan tubuh ke depan. Apa ibu tahu peran Bastian dalam kasus jebakan ini? Ia mengangguk pelan. Saya tahu, sebagian. Dan Haldi? Iris menghela napas yang terdengar seperti pengakuan paling berat dalam hidupnya. Haldi bukan otaknya. Dia hanya bagian kecil. Dia panik. Dia dimanfaatkan. Saya marah, iya. Tapi saya tahu, bukan dia pusat masalahnya. Ini mematahkan teori awal penyidikan. Jika Haldi bukan dalang utama, maka ada seseorang yang bermain di balik bayang-bayang. Bu Iris, ucapku serius, Anda perlu memberi saya nama. Atau setidaknya petunjuk. Jika tidak, Anda juga dalam bahaya. Ia terdiam, menatap meja, menatap tangannya sendiri, menatap aku, lalu menutup mata. Setelah hampir setengah menit, ia berkata perlahan, "Dia bukan orang sembarangan, Pak." "Katakan siapa?" Iris menelan ludah. "Saya takut kalau saya bicara, bukan hanya saya yang terkena. Saya jamin perlindungan." Iris tersenyum pahit. Ada beberapa orang yang bahkan polisi pun sulit sentuh. Itu kalimat yang membuat jantungku berdegup lebih keras. "Katakan," ulangku, kali ini lebih lembut. "Saya tidak akan menghakimi. Saya hanya ingin kebenarannya." Ia membuka mata, menatapku dalam-dalam.
Yang memulai rumor tentang saya, yang memicu semua fitnah, yang membuat Haldi ketakutan hingga mau melakukan apapun. Aku mencondongkan tubuh. Adalah seseorang yang dulu pernah bekerja dengan Haldi. Seseorang yang punya dendam. Seseorang yang, ia berhenti, bibirnya bergetar halus. Seseorang yang tahu rahasia keluarga saya. Aku membeku. Ini lebih dalam daripada sekadar konflik bisnis. Lebih ke arah serangan personal. Siapa namanya? Ulangku, kini dengan nada yang nyaris berbisik. Iris menghela napas panjang. Helaan napas yang terasa seperti pintu besar yang akhirnya dibuka setelah lama diganjal ketakutan. Namanya keluar perlahan, namun jelas. Bastian, bukan sendirian, Pak. Ada orang lain di atasnya. Aku merasakan dada mengencang. Siapa orang itu? Iris menatapku lekat, lalu berkata, saya beri petunjuk dulu. Orang ini pernah dekat dengan Haldi, pernah bekerja sama. Dia punya akses ke media, ke bisnis, ke orang-orang dengan pengaruh. Namanya siapa? Iris memejamkan mata sesaat, lalu menjawab. Orang yang Anda cari adalah orang yang menciptakan seluruh narasi palsu itu. Orang yang membuat publik memojokkan saya. Orang yang mengendalikan Bastian seperti boneka. Ketika ia akhirnya mengatakan namanya, suaranya sangat pelan. Terlalu pelan. Namun cukup untuk membuat tubuhku menegang. Nama itu bukan nama sembarangan. Nama itu membuka gerbang konflik sebenarnya. Yang akan meledak di bab-bab berikutnya. Dan aku tahu sejak detik itu. Kasus ini baru mulai masuk ke wilayah paling berbahaya. Ada kalimat yang pernah ku dengar dari seorang penyidik tua ketika aku masih menjadi anggota termuda di Satuan Reskrim. Dalam sebuah kasus besar, kebenaran paling mematikan bukanlah yang berlumur darah, melainkan yang berbisik pelan. Hari itu, bisikan Iris Bella adalah peluru yang menembus segala dugaan, segala teori, segala konstruksi yang selama ini kami bangun. Dan peluru itu mengenai langsung jantung penyelidikan. Ketika Iris menyebut nama itu, nama seseorang yang berdiri di atas Bastian, seseorang yang memutar opini publik seperti memutar keran air panas, aku otomatis merasakan tubuhku menegang. Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu konsekuensinya. Nama itu bukan milik orang yang sekadar kaya. Bukan orang yang sekadar punya koneksi. Nama itu milik laki-laki yang selalu berdiri di antara garis gelap dan terang. Seseorang yang media selalu hormati tetapi tak pernah benar-benar paham. Seseorang yang dikenal di lingkaran bisnis hiburan sebagai tangan tak terlihat. Dan orang itu bernama Ardan Surya. Aku memejamkan mata sejenak. Seperti mencoba memastikan bahwa telingaku tidak salah menangkap. Ketika ku buka mata, Iris masih menatapku dengan pandangan tegas, tetapi penuh ketakutan yang berlapis-lapis. Bu Iris, ucapku perlahan, apakah ibu yakin dengan apa yang baru Anda katakan? Ia mengangguk sekali. Tidak berkedip. Saya tidak hanya yakin, ujarnya lirih, saya punya bukti kalau Anda mau melihatnya. Tubuhku serasa ditarik oleh gravitasi lain. Karena bukti adalah hal yang selama ini kami cari. Hal yang selama ini hilang di balik rumor dan opini media. Bukti apa? Iris menahan napas. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dari tas. Ponsel itu penuh retakan kecil, tanda bahwa ia sudah sering terjatuh, atau dijatuhkan. Ada rekaman suara, katanya. Seseorang menghubungi saya sebelum rumor tentang saya tersebar. Ia membuka berkas yang tersimpan di folder tersembunyi. Folder yang hanya bisa dibuka dengan gabungan angka dan huruf yang rumit. Ketika rekaman diputar, suara laki-laki terdengar. Dalam, tenang, dan penuh kendali. Iris, ini bukan tentang kamu. Ini tentang menyeimbangkan narasi. Kamu cukup diam. Kalau kamu diam, tidak ada yang terluka. Kalau kamu bicara, maka saya tidak bisa menjamin apa-apa. Lalu terdengar helaan napas pendek dari Iris dalam rekaman. Suaranya waktu itu bergetar. Kamu mengancam saya? Saya menawarkan perlindungan. Kamu tahu Haldi orangnya impulsif. Dia akan merusak segalanya kalau kamu ikut campur. Aku menghentikan rekaman. Kututup ponsel perlahan. Ini suara Ardan? Iris mengangguk. Tegas. Tanpa ragu sedikit pun.
Aku bersandar di kursi. Pemikiranku berputar cepat, lebih cepat daripada biasanya, karena ini bukan lagi sekadar kasus jebakan. Ini bukan lagi soal fitnah yang dibuat Haldi. Ini tentang seseorang di lingkaran kekuasaan yang memakai publik, memakai media, memakai ketakutan seorang istri untuk menjalankan agenda pribadinya. "Kenapa Ardan melibatkan Anda?" tanyaku. Iris menatap keluar jendela, menatap langit yang semakin gelap. "Karena Ardan ingin menghancurkan Haldi," katanya. "Dan cara paling efektif memukul laki-laki seperti Haldi adalah melalui citra istrinya." Aku meremas jari-jariku. "Dan Bastian?" "Boneka," jawab Iris cepat. "Dia anak buah, tidak lebih." "Motif Ardan?" Kali ini Iris tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam, lalu menatapku dengan sorot mata yang membuatku paham bahwa apa yang akan ia katakan akan menjadi awal dari konflik paling besar dalam kasus ini. Ardan pernah rugi besar karena keputusan bisnis Haldi. Haldi membuatnya merugi miliaran. Dan Ardan tidak pernah memaafkan. Aku mengangguk perlahan. "Jadi semua ini, balas dendam?" tanyaku. Bibir Iris bergerak membentuk senyum pahit. "Tidak sesederhana itu, Pak. Ardan bukan tipe yang balas dendam dengan emosi. Dia orang yang bergerak dengan strategi. Dia ingin publik membenci Haldi. Dia ingin membuat Haldi kehilangan reputasi. Dan Haldi memberi celah itu melalui masalah yang Anda tahu sendiri." "Aku tahu. Semua orang tahu." Tapi Iris tidak mengatakannya. "Dan Anda?" tanyaku lagi. Iris menghela napas panjang. "Saya hanya kolateral damage." Aku terpaku. Karena di balik kalimat itu, tersimpan kenyataan pahit yang jarang diakui korban rumor. "Lalu apa alasan Anda baru bicara sekarang?" tanyaku. Iris menatapku lama. Sangat lama. Seolah mencari izin untuk jujur. "Karena Ardan mulai menyinggung orang yang saya lindungi," katanya lirih. "Siapa?" Ia menunduk. "Anak saya." Napasnya pecah. "Saya bisa tahan kalau saya yang diserang. Kalau Haldi yang dihancurkan. Tapi ketika ancamannya menyentuh anak saya, itu batasnya." Hatiku mencelos. Itu motif terdalam seorang ibu, melawan bukan karena dirinya, tetapi karena seseorang yang lebih kecil dan lebih rapuh darinya. Aku meremas map penyelidikan. "Bu Iris, apa Ibu sadar bahwa pernyataan ini bisa mengantar kita pada perang dengan seseorang yang punya pengaruh besar?" "Saya sadar." Tatapannya kini tajam. Sangat tajam. "Dan saya sudah selesai takut. Jika ada satu hal yang paling berbahaya dalam sebuah penyelidikan, itu bukan senjata, bukan ancaman, bukan pula tekanan publik. Hal paling berbahaya adalah menyadari bahwa musuh yang kau hadapi bukan hanya satu orang, bukan dua, bukan sekumpulan kaki tangan, tetapi sebuah jaringan. Jaringan yang hidup dalam gelap, bekerja dalam diam, dan mengendalikan opini dengan satu sentuhan. Dan di pusat lingkaran itu, berdiri seorang lelaki bernama Ardan Surya. Malam setelah Iris memberikan bukti rekaman suara, aku tidak pulang. Tidak bisa. Tidak boleh. Aku menghabiskan berjam-jam menatap papan investigasi di dinding ruang kerjaku. Setiap foto, setiap garis penghubung, setiap catatan kecil, semuanya bagai bayangan yang ingin mengatakan, "Kamu terlambat menyadari seberapa besar ini, Budi." Aku tahu. Dan itu membuatku semakin marah. Ada yang sengaja mengatur narasi, bukan hanya untuk memfitnah Iris, gumamku, melainkan untuk menenggelamkan kebenaran tentang jebakan kepada Ammar. Karena semakin kuselami kasus ini, semakin jelas satu hal. Rumor tentang Iris bukan tujuan. Rumor itu hanyalah pengalih. Tujuan utamanya adalah seseorang yang sudah lama ingin mereka hancurkan. Dan itu bukan Iris. Bukan Haldi. Melainkan Ammar. Seseorang ingin Ammar jatuh sedalam mungkin. Dan Ardan adalah kunci pemicunya. Lewat tengah malam, aku menerima panggilan dari seorang informan lama, mantan wartawan investigasi yang hidup berpindah kota karena terlalu banyak tahu. "Apa aku mengganggu?" katanya, suaranya serak. "Cuma tidur. Tidak penting." Dia tertawa pendek. "Baik, aku kirimkan sesuatu. Tapi ingat, Budi,
Kalau kau memutuskan masuk lebih dalam, kau tidak akan bisa mundur. Aku sudah masuk sejak bertemu Iris. Keheningan panjang. Lalu suaranya terdengar lebih serius. Ardan tidak bertindak sendiri. Dia punya penyuara. Orang yang mengontrol media. Orang yang menyebar rumor 3 hari sebelum fitnah ke Ammar pecah. Aku meraih pulpen. Siapa namanya? Nama aslinya tidak pernah muncul. Tapi dia dikenal dengan satu sebutan. Apa? Orkestra. Aku membeku. Orkestra. Penyebar rumor paling berpengaruh dalam dunia hiburan. Seseorang yang bisa menaikkan nama selebriti dalam semalam dan menghancurkan reputasi mereka dalam satu kalimat. Dia bekerja untuk Ardan, tanyaku. Tidak. Dia bekerja bersama Ardan. Ada keuntungan besar bagi mereka berdua jika Ammar terseret kasus ini. Keuntungan apa? Suara di seberang menurun, nyaris berbisik. Ammar menolak sebuah proyek besar beberapa waktu lalu. Proyek milik perusahaan yang terhubung ke Ardan. Dan penolakannya membuat investor besar menarik diri. Aku mengembuskan napas. Potongan-potongan mulai menyatu. Bukan hanya dendam bisnis Haldi yang dipermainkan. Ini perang uang, pengaruh, dan wajah publik. Dan Iris, tanyaku. Dia hanya alat tekanan. Kalau istri selebriti besar ikut tercoreng, respons publik akan lebih dahsyat. Wajah cantik yang terlihat hancur adalah bahan bakar terbaik untuk rumor. Aku memejamkan mata. Bukan karena lelah, tetapi karena jengkel. Mereka bisa merusak hidup seseorang hanya karena bisnis, gerutuku. Kau polisi, Budi. Kau tahu lebih banyak yang lebih buruk dari itu. Pagi berikutnya, aku memutuskan melakukan sesuatu yang bisa disebut gila. Atau nekat. Atau bodoh, tergantung siapa yang menilai. Aku meminta tim siber mencari jejak digital, orkestra. 5 jam kemudian, mereka kembali dengan wajah pucat. Pak, kami punya masalah. Apa? Begitu kami coba masuk ke servernya, sistem langsung mengirimkan serangan balik. IP kami dilacak. Bahkan nama-nama anggota tim muncul di layar. Aku berdiri. Artinya, dia tahu kita memburunya. Penyidik muda itu menelan ludah. Dan dia mengirim pesan, Pak. Aku meraih ponselnya. Satu pesan tanpa nama. Tanpa nomor. Hanya satu kalimat. Kamu melangkah terlalu dekat, Budi. Darahku dingin. Tidak banyak orang yang berani menyebut namaku langsung. Apalagi orang yang tak ku kenal. Dan pesan itu bukan ancaman biasa. Itu adalah tanda bahwa mereka sudah memperhatikan setiap langkah kami. Sore itu, aku menerima kabar yang membuat seluruh ruangan diam serempak. Seseorang mengikuti anak ibu Iris di depan sekolah, laporan anggota timku. Berpakaian rapi, tidak mencurigakan. Tapi wajahnya, dikenali oleh saksi sebagai salah satu orang yang pernah terlihat bersama Bastian. Aku mencengkeram meja. Keras. Sangat keras. Mereka mulai menyentuh batas yang seharusnya tidak pernah disentuh. Amankan keluarga Iris, perintahku. Kami sudah kirim tim. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan amarah yang mendidih. Kasus ini bukan lagi investigasi biasa. Ini perang. Dan aku sudah memilih pihak. Malam itu, saat aku menutup pintu ruang kerja, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku angkat. Tidak ada suara selama beberapa detik. Lalu terdengar suara laki-laki, tenang, dingin, seperti seseorang yang tidak pernah mengenal rasa takut. Kompol Budi Siregar. Anda bermain di panggung yang salah. Aku mengenali suara itu. Hanya dari rekaman, tapi cukup jelas. Ardan Surya. Berhentilah sebelum Anda kehilangan lebih dari sekadar jabatan. Aku tersenyum tipis. Bukan karena tidak takut. Tetapi karena amarahku sudah melewati titik balik. Aku sudah tahu cukup banyak, Ardan, jawabku tenang. Dan aku belum selesai. Hening beberapa detik. Lalu satu kalimat yang membuatku sadar bahwa bab 7 baru permulaan. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih dulu jatuh. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel, merasakan detak jantungku semakin cepat.
Ruang interogasi itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah malam yang seharusnya penuh dentingan kunci dan langkah petugas. Kompol Budi Siregar berdiri mematung, menatap rekaman CCTV yang untuk pertama kalinya berhasil ia peroleh tanpa sensor, tanpa potongan mencurigakan, tanpa jeda aneh. Rekaman itu seperti pisau yang menusuk dari dua arah. Kebenaran yang menyakitkan, dan pengkhianatan yang tak bisa ia cegah lagi. Di layar, tampak sosok yang selama ini hanya disebut sebagai bayangan dalam kasus ini. Dan ketika wajah itu muncul dengan jelas, Budi terdiam. Napasnya patah. Ia mengenal sosok itu. Bukan penjahat bayaran. Bukan preman. Bukan bandar narkoba. Itu adalah Letkol Andika, perwira Al yang selama ini menjadi informan rahasia Budi, sekaligus sahabat yang ia kenal sejak 12 tahun lalu. Tidak mungkin, suara Budi bergetar. Ia memutar ulang rekaman itu, kali ini memperhatikan setiap gerakan. Terlihat Amar Zoni sedang turun dari mobilnya, membawa tas gym sederhana. Ia tidak sadar bahwa seseorang sudah berada di balik tembok parkiran. Dan orang itu, Letkol Andika, menaruh paket kecil berisi barang terlarang ke dalam tas Amar saat Amar berbelok memunggunginya. Gerakannya cepat, percaya diri, seolah sudah sering melakukannya. Seolah, ini bukan pertama kalinya ia menjebak seseorang. Kenapa, Dik? Kenapa harus kau? Budi bergumam lirih. Brak, pintu ruangan terbuka. Ibda Sinta masuk sambil membawa printout rekaman forensik. Pak, kita punya kecocokan sidik jari. Ada sidik jari kedua di paket narkoba yang ditemukan di tas Amar. Budi menahan napas. Sinta melanjutkan, dan yang lebih gila, sidik jari itu terdaftar sebagai milik seorang perwira aktif. Letkol Andika Prakoso. Budi memotong dengan suara datar. Sinta terpaku. Pak, Bapak sudah tahu? Budi mengangguk perlahan. Baru saja. Sinta menelan ludah. Pak, apa mungkin beliau dipaksa? Diancam? Kita tidak tahu kondisi lapangan. Tidak. Budi menatap layar itu lagi, kali ini dengan tatapan seorang lelaki yang hatinya diremukan. Gerakannya terlalu bersih, terlalu terlatih. Dia tahu apa yang ia lakukan. Sinta tak bisa berkata apa-apa lagi. Lacak mobilnya, cari posisi terakhir ponselnya. Dan Sinta. Budi memejamkan mata sejenak lalu membuka kembali dengan ketegasan yang berbeda. Jangan sebut nama saya. Jangan bilang siapa yang memerintahkan. Kenapa, Pak? Karena mulai malam ini, kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Sinta keluar. Budi kini sendirian. Ia duduk perlahan sambil menutup wajahnya. Letkol Andika, orang yang dulu menyelamatkannya pada operasi penyergapan di Surabaya, yang mengantar Budi pulang setelah istrinya meninggal, yang selalu bilang, kita ini berdiri di garis tipis, Bud, antara benar dan salah. Kalau sampai salah langkah, kita sendiri yang tamat. Dan kini dia berdiri di sisi yang salah. Sangat salah. Atau, ada seseorang yang memaksanya? Budi merasakan sesuatu merayap di tulang punggungnya. Kecurigaan, ketakutan, dan sebuah pikiran yang selama ini ia sembunyikan. Bagaimana jika Andika bukan otaknya? Bagaimana jika ada seseorang yang jauh lebih besar, yang selama ini memegang kendali dari balik layar? Budi meremas meja. Tidak, ini belum selesai. Ketika Budi hendak bangkit, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Tanpa nama. Tanpa kode negara. Ia mengangkat. Kompol Budi. Suara berat dan datar terdengar di ujung sana, suara yang membuat darah Budi berhenti mengalir. Berhenti, Bud. Kau sudah melihat terlalu jauh. Budi mengepal. Siapa ini? Suara itu tertawa kecil. Aku pikir kau sudah mengenalku. Lagi pula, kalau kau lanjut, bukan hanya Andika yang hilang. Suara itu berhenti sejenak, lalu menambahkan pelan namun mengancam. Kau juga tahu siapa lagi yang bisa kami hilangkan dalam semalam. Sambungan terputus. Budi mematung. Napasnya tercekat. Bukan ancaman biasa. Ini ancaman dari seseorang yang sangat berkuasa, seseorang yang tahu kelemahan Budi,
Seseorang yang bisa membuat orang menghilang tanpa jejak. Siapa yang dimaksud? Siapa yang akan dihilangkan jika Budi terus menyelidik? Satu nama muncul di kepala Budi. Dan detik itu juga, Budi tahu, ini bukan lagi soal Amar Zoni. Bukan soal rekaman CCTV buram. Bukan soal jebakan. Ini adalah perang dengan kekuatan yang jauh di atas jangkauan hukum. Dan Budi baru saja menjadi musuh mereka. Telepon itu sudah terputus 5 menit lalu, namun gema ancamannya masih menempel di dinding ruang kerja Budi seperti bau busuk yang enggan hilang. Kau tahu siapa lagi yang bisa kami hilangkan dalam semalam? Kalimat itu berputar-putar di kepala Budi. Ia memijit pelipis, duduk dengan tubuh membungkuk, postur seorang laki-laki yang untuk pertama kalinya merasa kalah sebelum bertarung. Bukan karena ia takut mati, tapi karena seseorang yang ia sayangi bisa dijadikan tumbal kapan saja. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. Masuk, suara Budi rendah, hampir tidak terdengar. Ibda Sinta melangkah masuk, membawa map merah. Wajahnya gusar, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Pak, ada hal yang perlu Bapak lihat. Budi mengangguk lemah. Taruh di meja. Sinta tidak langsung meletakkan. Ia berdiri mematung. Pak, sebelum Bapak lihat berkas ini, saya harus bilang, ini mungkin membuat semuanya berubah. Budi menatapnya tajam untuk pertama kalinya setelah ancaman tadi. Jelaskan. Sinta membuka map itu. Ada selembar foto cetak. Foto yang membuat tubuh Budi kaku. Itu foto rekaman CCTV dari hotel tempat Iris Bella pernah menginap diam-diam. Dan di foto itu terlihat jelas, Iris Bella sedang masuk ke mobil yang dikendarai Letkol Andika. Malam sebelum jebakan pada Amar terjadi. Budi mengerjapkan mata. Sinta, jangan sembarangan. Foto ini bisa editan. Tadinya saya juga berpikir begitu, jawab Sinta cepat. Tapi ini bukan file dari media sosial. Ini dari server utama hotel. Tim IT kita cek, tidak ada manipulasi digital. Budi merasakan perutnya mual. Jadi Iris Bella sudah bertemu Andika sebelum kejadian itu? Bukan hanya bertemu, Pak. Ada 2 rekaman lagi. Sinta membuka laptopnya, menampilkan cuplikan video. Di rekaman 1, Iris Bella tampak marah. Di rekaman 2, ia menangis dan menunjuk-nunjuk seseorang yang kini terlihat sebagai Andika. Dan di rekaman 3, ia memberikan sebuah amplop coklat padanya. Amplop yang tampak berat. Budi menarik napas panjang. Ini terlalu buruk. Sinta menelan ludah. Kita tidak tahu isi amplop itu, Pak. Tapi jelas, Iris Bella tahu sesuatu. Budi berdiri, mengambil jaket. Sinta. Ya, Pak. Mulai detik ini, apapun yang kita lakukan, hanya kita berdua yang tahu. Jangan kirim file ini lewat jaringan kantor. Jangan taruh di sistem. Semua simpan offline. Sinta mengangguk cepat. Tapi Pak, kalau ini benar melibatkan perwira Al, kita butuh perlindungan. Minimal dari Div Propam. Tidak. Budi menatapnya tajam. Siapapun yang ikut campur, kita tidak tahu apakah mereka ada di pihak kita atau di pihak mereka. Sinta terdiam. Ketakutan mulai muncul di matanya. Malam itu hujan turun deras. Budi memacu mobilnya menuju sebuah tempat yang tak pernah ia datangi lagi sejak istrinya meninggal. Rumah sakit tempat anak perempuannya dirawat karena penyakit jantung bawaan. Ancaman di telepon kembali terngiang. Kau tahu siapa lagi yang bisa kami hilangkan? Dan Budi tahu. Yang dimaksud bukan Andika. Bukan rekan polisi. Tapi anaknya. Begitu memasuki ruang rawat, ia melihat putrinya yang berusia 9 tahun tertidur dengan selang infus kecil di tangan. Napasnya tenang. Terlalu tenang. Seolah dunia luar tidak sedang kacau balau. Budi duduk di sampingnya, memegang tangan kecil itu. Apa nggak akan biarkan mereka menyentuh kamu? Bisiknya pelan. Tapi dari caranya bicara, jelas ia sedang menenangkan dirinya sendiri, bukan anaknya. Ia tahu semakin jauh ia melangkah, semakin besar ancaman itu. Namun di saat bersamaan, semakin jelas pula bahwa kasus Amar bukan sekadar jebakan biasa. Ada tangan besar yang mengatur semuanya.
Tangan yang bisa menjangkau ruang interogasi polisi, lapas, bahkan rumah sakit. Tangan yang berani mengancam seorang kompol tanpa rasa takut. Dan sampai sekarang, ia masih belum tahu siapa sosok di balik telepon itu. Ketika Budi keluar dari rumah sakit, seseorang berdiri bersandar pada tiang parkiran. Hujan membuat sosok itu samar. Namun ketika ia maju 2 langkah, bayangan itu menjadi jelas. Letkol Andika. Wajahnya pucat. Matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. Namun bukan itu yang membuat Budi terkejut. Melainkan tangan Andika yang berlumur darah. "Andika, apa yang kau lakukan?" Suara Budi tercekat. Andika berjalan mendekat perlahan, tubuhnya goyah. "Bud, aku harus bicara, sebelum mereka menemukan aku duluan." Budi meraih lengannya. "Andika, siapa yang mengejarmu?" Andika memandangnya dengan tatapan putus asa. "Bukan siapa yang mengejar." Ia menelan ludah, lalu menambahkan dengan suara hampir berbisik. "Tapi siapa yang selama ini kau percaya, yang ternyata menjadi dalang semuanya?" Budi terdiam. "Nanti aku jelaskan, Bud, tapi tolong, jangan percaya siapapun lagi." Andika ambruk ke pelukan Budi sebelum bisa menyebut nama itu. Dan sebelum Budi sempat memanggil bantuan. "Dor!" Sebuah tembakan memecah malam. Andika terhuyung. Darah menyembur dari punggungnya. Budi menoleh cepat. Namun si penembak sudah menghilang di balik hujan. Hanya bayangannya yang tertinggal. Bayangan yang tampak. Seperti seseorang yang ia kenal. Teriakan Budi pecah di tengah derasnya hujan. "Andika, bertahan!" Tubuh Andika sudah lemas. Darahnya bercampur air hujan, mengalir turun sepanjang aspal gelap rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, seolah masih berusaha bicara, namun suaranya tidak keluar lagi. Budi memeluknya, menepuk pipinya, menggeleng berkali-kali. "Andika, lihat saya. Jangan tutup mata." Namun detik berikutnya, Andika tidak bergerak lagi. Tubuhnya jatuh sepenuhnya. Jiwanya seperti menguap di telan hujan malam yang dingin. Budi memejamkan mata dalam putus asa. Ini bukan pembunuhan biasa. Ini pesan. Pesan bahwa siapapun yang mencoba bicara, akan dibungkam sebelum sempat membuka mulut. Budi bangkit perlahan, tubuhnya penuh lumpur dan darah. Matanya menatap sudut parkiran tempat bayangan tadi menghilang. Ia tahu sosok itu. Ia yakin. Caranya berjalan, cara bahunya miring sedikit ke kiri, cara ia memegang pistol. Itu gaya seseorang yang pernah berlatih bersama Budi bertahun-tahun lalu. Seseorang yang ia anggap teman. Seseorang yang selalu menjadi bayang-bayang karirnya. Perlahan, dengan suara yang hampir tidak terdengar, Budi berbisik. "Raka." Nama itu baru keluar setelah bertahun-tahun ia kubur dalam-dalam. Kompol Raka Wastu, mantan rekan satu angkatan di akademi. Seseorang yang dulu pernah terlibat pemerasan terselubung, namun kasusnya hilang begitu saja tanpa jejak. Seseorang yang kini bertugas di unit intelijen khusus, unit yang bahkan polisi biasa pun jarang bisa masuk. Seseorang yang punya akses untuk memanipulasi data, menghilangkan bukti, dan, yang paling berbahaya, menghilangkan orang. Budi berdiri tegak. Detak jantungnya berdegup keras di telinga. Mereka mengirim dia, gumamnya. Bukan untuk membantunya, tapi untuk memastikan tidak ada satupun saksi hidup. Keesokan paginya, berita kematian Andika menyebar cepat. Media menulisnya sebagai kecelakaan tunggal karena terpeleset. Tidak ada tembakan. Tidak ada penembak. Tidak ada saksi. Budi membanting ponselnya ke meja. Mereka atur semuanya dalam semalam, geramnya. Ibda Sinta datang tergesa-gesa. "Pak, saya sudah cek CCTV rumah sakit dan parkiran, semua hilang. Servernya rusak total. Bahkan backupnya juga tidak ada." Budi menutup muka dengan kedua tangannya. Ia mendengar langkah kaki Sinta mendekat, berhenti tepat di sampingnya. "Pak, apa kita harus berhenti? Ini terlalu besar." Budi mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi tatapannya tajam seperti baja dingin. "Sinta, ketika seseorang mati di depan mata saya, bukan hanya kasus yang saya bawa, tapi kehormatan." "Pak, tapi mereka..."
Justru karena mereka besar, kita tidak boleh berhenti. Sinta terdiam. Ia tahu itu keputusan bunuh diri. Tapi ia juga tahu, Budi bukan tipe orang yang mundur hanya karena lawannya kuat. Sore itu, Budi pergi ke rumah Iris Bella. Rumah itu dijaga ketat, kamera di mana-mana, wartawan mengelilingi gerbang depan seperti gerombolan burung pemakan bangkai. Namun Budi sudah punya akses. Ia masuk melalui pintu samping, pintu yang hanya dibuka untuk pejabat tertentu. Ketika masuk, suasana rumah itu sunyi. Iris Bella duduk di ruang tamu, wajahnya sembab, kedua tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Ia mendongak ketika Budi datang. "Pak Budi," suaranya pelan, gemetar. Budi duduk di depannya. "Ibu Iris, saya perlu tanya sesuatu. Dan saya butuh jawaban jujur." Iris mengangguk. Tapi raut wajahnya menunjukkan ia tahu ada badai yang akan datang. Budi mencondongkan tubuh. Seminggu sebelum kasus jebakan Amar, ibu bertemu Letkol Andika di hotel. Saya sudah lihat rekamannya. Ada amplop yang ibu berikan padanya. "Pak Budi, saya tidak bisa bilang," Iris gelisah. "Kalau saya bicara, orang yang saya sayangi bisa celaka." Budi mengangguk pelan. "Ada orang yang mengancam Anda, ya?" Iris menggigit bibirnya. Nafasnya bergetar. "Iya, ada." "Nama orang itu, apa ada di amplop?" Iris menggeleng cepat. "Tidak, bukan nama, hanya laporan kecil, sesuatu yang saya temukan waktu bersih-bersih kamar kerja Haldi." Budi diam. Menunggu. Iris menarik napas panjang, seperti sedang bersiap membuka luka yang sangat lebar. Ada dokumen yang menunjukkan Haldi sedang diawasi seseorang, dia dijebak, tapi bukan oleh Andika. Tangan Iris bergetar keras. Ada seseorang yang sengaja mengarahkan seolah Haldi yang menjebak Amar, lalu saya ikut terlibat. Budi mencondongkan tubuh. "Siapa orang itu, Iris?" Iris menutup mulut dengan telapak tangan. Air matanya jatuh deras. "Pak, kalau saya bilang, saya yang akan mati. Haldi akan mati, saya tidak." Suara Iris pecah. "Tolong jangan paksa saya." Budi mengangkat tangannya, berusaha menenangkan. "Baik, tidak apa. Tarik napas dulu." Namun sebelum Iris sempat tenang, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya, tangan gemetar. Halo?" Suaranya hilang. Ia mendengar sesuatu dari seberang sana. Wajahnya pucat. Matanya melebar ketakutan. Jangan lakukan itu, tolong, jangan." Iris menangis, cangkir jatuh dari tangannya. Budi langsung berdiri. "Ada apa? Iris, siapa yang telepon?" Iris menatapnya, ketakutan yang paling murni. "Pak, mereka bilang." Suara Iris patah-patah, nyaris tak terdengar. "Berhenti berbicara, atau anak Pak Budi tidak akan bertahan malam ini." Darah Budi berhenti mengalir sesaat. Dunia seakan runtuh menimpa dadanya. Ia sudah siap mati. Ia sudah siap kehilangan jabatan. Tapi menyentuh anaknya, itu garis merah yang tidak boleh dilewati siapapun. Budi mengambil ponsel Iris dengan cepat. Namun telepon sudah mati. Hanya satu pesan tersisa di layar. "Jangan cari nama itu. Atau kubur anakmu dengan tanganmu sendiri." Nama itu. Nama yang Andika hampir sebut sebelum ditembak. Nama yang menjadi pusat semua kekacauan ini. Nama yang disembunyikan Iris karena takut. Nama yang Budi sudah mulai duga, namun belum pernah ia ucapkan keras-keras. Budi menutup ponsel itu perlahan. Matanya tak lagi ketakutan. Tidak lagi ragu. Yang tersisa hanya satu hal. Amarah. Amarah yang tidak meledak, tapi membeku, dan menjadi dingin seperti logam. Ia menatap Iris yang masih menangis. "Terima kasih, Iris." Iris mengerjap bingung. "Pak, Bapak mau kemana?" Budi mengambil pistolnya. Memastikan pelurunya penuh. Lalu ia menatap lurus ke depan. "Ke satu tempat yang harus saya datangi sejak awal." Iris berbisik pelan. "Pak, jangan lakukan itu, mereka akan." "Biarkan mereka mencoba." Budi melangkah menuju pintu dengan langkah mantap. Sebelum keluar,
Ia berbisik pada dirinya sendiri. Sekarang, kita lihat seberapa berani kau, Raka. Pintu menutup. Dan gelap malam menelan sosok Kompol Budi Siregar. Pria yang tak lagi datang sebagai penyidik, tapi sebagai ayah. Yang siap menghabisi siapapun yang mengancam darah dagingnya.